West Ham suram tersingkir di Carabao Cup. Sejarah Kairat Almaty dan Pafos FC ke Liga Champions. Lucas Vazquez resmi gabung Bayer Leverkusen. Nemanja Matic resmi gabung Sassuolo. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Sunderland versus Huddersfield Town berlangsung di Stadium of Light. Di menit ke-7, Huddersfield Town berhasil unggul lebih dulu lewat Leo Castellettin yang menaklukkan kiper Sunderland. Sunderland baru menyamakan kedudukan di menit ke-86. Mark Gui mencetak gol pertamanya untuk klub. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan perpanjangan waktu. Drama berlanjut di adu penalti. Huddersfield berhasil menang 6-5. Berkat kemenangan ini, Huddersfield Town melaju ke babak ketiga Carabao Cup, sementara Sunderland harus angkat koper lebih awal dari turnamen. Laga Wolves versus West Ham berlangsung di Molineux Stadium. Di menit ke-50, West Ham berhasil unggul lebih dulu lewat sundulan Thomas Soucek memanfaatkan sepak pojok. Wolves menyamakan kedudukan di menit ke-43 melalui Rodrigo Gomez memanfaatkan rebound penalti Hwang Hee-chan yang membentur tiang. Memasuki menit ke-63, Lucas Paqueta membawa West Ham kembali unggul lewat sundulannya. Wolves kemudian membalikkan skor di menit ke-82 dan 84 berkat dua gol cepat dari Jørgen Strand Larsen yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-73. Laga berakhir dengan skor 3-2 untuk Wolves. Berkat kemenangan ini, Wolves lolos di babak ketiga Carabao Cup, sementara West Ham masih terpuruk setelah kalah 3 laga beruntun di liga dengan 11 kali kebobolan. Laga leg kedua Bodo Glimt versus Sturm Graz berlangsung di Austria. Di menit ke-15, Jens Peter Hag membuka peluang untuk Mathias Jorgensen membawa Bodo Glimt unggul 1-0. Sturm Graz kemudian menyamakan kedudukan sebelum turun minum melalui seri jatuh. Memasuki babak kedua, tim Orman berhasil membalikkan skor menjadi 2-1 untuk Sturm Graz setelah William Boving mengenai Mister. Meski kalah 2-1, Bodo Glimt memastikan kemenangan agregat 5-3 dan lolosnya Bodo Glimt ke fase grup Liga Champions. Laga Kairat Almaty versus Celtic berlangsung di Astana Arena. Kedua tim bermain imbang 0-0 hingga waktu normal. Perpanjangan waktu juga tidak membuahkan gol, meski Celtic beberapa kali mengancam lewat Luke McGowan, Benjamin Nygren, dan Rio Hatate. Adu penalti pun menjadi penentu dengan Kairat menang 4-3 setelah Anar Bekov menggagalkan penalti Maeda. Berkat kemenangan ini, Kairat Almaty lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah, sementara Celtic harus menelan kekecewaan setelah gagal mengulang kesuksesan musim lalu. Laga Pafos FC versus Red Star berlangsung di Alpha Mega Stadium. Pada menit ke-45, Pafos sempat tertinggal lewat gol Red Star yang dicetak oleh Mirko Ivanic. Keunggulan Red Star hanya bertahan sebentar. Pada menit ke-89, Jaja mencetak gol penyeimbang yang memastikan kemenangan agregat 3-2 bagi Pafos. Hasil ini membuat klub asal Siprus memastikan tiket ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya. Dengan lolosnya Pafos ke fase grup, mereka siap menghadapi klub-klub top Eropa. Tim nasional Brazil akan melakoni 2 laga persahabatan penting di Asia pada Oktober mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober. Brazil akan menghadapi Korea Selatan di Seoul, diikuti dengan laga melawan Jepang pada 14 Oktober di Tokyo. Kedua pertandingan ini diumumkan oleh Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pada 26 Agustus 2025. Pelatih Carlo Ancelotti berharap uji coba ini dapat membantu timnya memahami gaya permainan berbeda menjelang turnamen yang akan diikuti 48 negara tersebut. Gelandang Borussia Mönchengladbach Julian Weigl dikabarkan hampir resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Shabab FC. Menurut laporan dari surat kabar olahraga Arab Saudi, Ar-Riyadiyah, Weigl telah menyetujui kesepakatan pribadi dan kini tinggal menunggu finalisasi antara kedua klub. Transfer ini kemungkinan besar berupa pinjaman dengan opsi pembelian. Weigl yang kontraknya dengan Gladbach berlaku hingga 2028. Selama 3 tahun terakhir, ia telah tampil dalam 94 pertandingan bersama klub Bundesliga tersebut. Besiktas telah resmi mengontrak El Bilalto dari Atalanta dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian senilai 30 juta euro yang dapat menjadi kewajiban jika memenuhi kondisi tertentu. Kedua klub telah mengonfirmasi transfer ini melalui pernyataan resmi mereka. Tour yang sebelumnya menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Atalanta, namun karirnya di Bergamo terganggu akibat cedera otot yang serius yang membuatnya absen lama. Setelah semusim dipinjamkan ke VfB Stuttgart, ia kini memulai babak baru bersama Besiktas.
Klub Belanda Vitesse resmi mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang menegaskan pencabutan lisensi profesional mereka oleh KNVB. Seperti diumumkan klub pada Selasa, keputusan awal ini muncul setelah pengadilan mendukung KNVB yang menilai Vitesse secara struktural menghindari sistem lisensi dalam beberapa tahun terakhir. Vitesse menyatakan akan menempuh jalur hukum demi melindungi hak klub, pendukung, dan ekonomi lokal Arnhem. Meski peluang memenangkan banding diperkirakan hanya 1%, klub tetap berkomitmen mencari solusi cepat bersama KNVB. Borussia Dortmund resmi memperpanjang kontrak pelatih Niko Kovac hingga 2027 setelah bergabung pada Februari 2025. Pelatih asal Kroasia ini memimpin 27 pertandingan dengan catatan 15 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan, menunjukkan disiplin dan konsistensi yang meningkat, sehingga manajemen yakin untuk mempertahankannya. Kovac telah membawa pengaruh positif di Signal Iduna Park musim lalu. Dortmund finish di peringkat keempat Bundesliga dan berhasil lolos ke Liga Champions. Gelandang muda Inggris Carney Chukwuemeka resmi meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Borussia Dortmund secara permanen setelah dipinjamkan pada paruh kedua musim 2024-2025. BFV memutuskan untuk mempermanenkan statusnya dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Selama masa peminjaman, Chukwuemeka tampil dalam 17 pertandingan kompetitif dan mencetak 1 gol, termasuk partisipasinya dalam Piala Dunia antar klub FIFA. Chukwuemeka sendiri menyatakan kegembiraannya kembali ke Dortmund dan berkomitmen memberikan yang terbaik untuk tim. Bayer Leverkusen mengumumkan secara resmi perekrutan Lucas Vazquez pada 26 Agustus 2025. Pemain asal Spanyol berusia 34 tahun ini bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir pada Juli lalu. Vazquez menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga Juni 2027 dan akan mengenakan nomor punggung 21 di tim asuhan Erik ten Hag. Selama 10 tahun di Madrid, Vazquez meraih 23 gelar bergengsi, termasuk 5 Liga Champions dan 4 La Liga. Kehadiran Vazquez diharapkan dapat memperkuat sektor kanan pertahanan Leverkusen. Julio Enciso, gelandang muda asal Paraguay, batal bergabung dengan RC Salzburg setelah proses transfernya dihentikan. Menurut laporan Wilson Gonzalez Brons, pemilik Salzburg Bluco Group memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan tersebut, sehingga Enciso akan tetap berada di Brighton and Hove Albion. Sebelumnya, LQIP melaporkan bahwa Salzburg dan Bluco menunggu hasil tes medis Enciso sebelum menyelesaikan transfer permanen. Namun, setelah evaluasi lebih lanjut, keputusan untuk tidak melanjutkan transfer diambil. Bek tengah asal Argentina, Thomas Palacios akan bergabung dengan Santos FC setelah dipinjamkan dari Inter Milan. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian sebesar 10 juta euro yang hanya berlaku jika Santos memutuskan untuk mempermanenkan statusnya pada musim panas 2026. Selama masa pinjaman, Santos akan menanggung seluruh gaji Palacios. Sebelumnya transfer ke FC Basel batal terlaksana dan upaya Rayo Vallecano juga gagal di menit-menit terakhir. Inter berharap langkah ini dapat membuka ruang bagi perekrutan bek baru. Bek Juventus, Andrea Cambiaso dijatuhi hukuman skorsing 2 pertandingan menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Parma. Insiden terjadi pada laga pembuka Serie A yang berakhir 1-0 ketika Cambiaso menanduk pipi Matias Levic usai bersaing di udara. Menurut laporan Corriere dello Sport, skorsing diberikan karena pemain menyikut lawan di wajah saat bola tidak dalam permainan. Akibatnya, Cambiaso bakal absen di pertandingan Juventus melawan Genoa pada 31 Agustus dan Inter pada 13 September mendatang. Udinese Calcio mengumumkan secara resmi perekrutan penyerang asal Polandia Adam Buksa dari FC Midtjylland. Pemain berusia 29 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga Juni 2029 dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro. Buksa dikenal sebagai penyerang tengah bertumbuh tinggi yang memiliki kemampuan mencetak gol yang konsisten. Pada musim lalu, ia tampil dalam 39 pertandingan, mencetak 12 gol dan memberikan 2 assist di semua kompetisi bersama Midtjylland. Gelandang veteran asal Serbia, Nemanja Matic, resmi bergabung dengan US Sassuolo Calcio setelah kontraknya dengan Olympic Lyon berakhir. Pemain berusia 37 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan otomatis jika memenuhi syarat tertentu. Sassuolo yang baru promosi ke Serie A berharap pengalaman Matic dapat memperkuat lini tengah mereka. Sebelumnya, Matic telah bermain di Italia bersama AS Roma dan memiliki pengalaman panjang di Premier League bersama Chelsea dan Manchester United. Arthur Melo resmi kembali ke Brasil setelah Juventus mengonfirmasi peminjamannya ke Grêmio hingga akhir musim 2025-2026. Keputusan ini menandai kembalinya sang gelandang berusia 29 tahun ke klub yang membesarkan namanya.
Sebelumnya, Arthur telah menjalani masa pinjaman di Liverpool, Fiorentina, dan Girona tanpa kesempatan bermain reguler di Juventus. Di Gremio, ia berharap dapat membalikan performa terbaiknya. Juventus juga berharap langkah ini dapat menghindarkan mereka dari kerugian finansial terkait gaji pemain tersebut. Winger Italia Matteo Politano setuju memperpanjang masa baktinya di SSC Napoli hingga Juni 2028. Keputusan ini diambil setelah melalui negosiasi intens selama beberapa pekan. Politano bergabung dengan Napoli dari Inter Milan pada 2020 dan sejak itu menjadi pemain kunci di lini serang. Perpanjangan kontraknya dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas skuad Partenope di bawah proyek baru mereka. Dengan komitmen ini, Napoli memastikan salah satu pemimpin mereka tetap berada di klub untuk tahun-tahun mendatang. Kiper Barcelona Iñaki Peña telah tiba di LC pada Selasa sore untuk menjalani tes medis sebagai bagian dari proses peminjaman selama semusim ke klub La Liga tersebut. Pemain berusia 26 tahun asal Alicante ini yang terbang bersama keluarganya akan menyelesaikan proses medis di Stadion Martínez Valero pada Rabu. Setelah itu, Peña akan bersaing dengan Matias Dituro untuk posisi penjaga gawang utama LC. LC berhasil mengalahkan minat dari Celta Vigo dan Como dalam perekrutan Peña, meyakinkan baik sang pemain maupun Barcelona. Barcelona menegaskan tidak berniat melepas gelandang muda mereka, Fermín López. Meski Chelsea menunjukkan minat besar menurut jurnalis Gerard Romero, klub Catalan hanya akan mempertimbangkan transfer jika López sendiri meminta keluar, menegaskan pentingnya peran pemain 22 tahun ini bagi skuad Hansi Flick. Chelsea dilaporkan oleh The Athletic tengah berkomunikasi dengan agen López untuk mengukur minatnya bergabung di Stamford Bridge. Meski López jarang tampil di dua laga awal La Liga musim 2025-2026, ia tetap menunjukkan kesetiaan kepada klub masa kecilnya, Barcelona. La Liga resmi melaporkan supporter Real Oviedo ke Komite Kompetisi dan Komisi Anti Kekerasan RFIF setelah mereka mengeluarkan ejekan rasial terhadap Vinicius Junior. Dalam laga La Liga di Stadion Carlos Tartiere pada 24 Agustus 2025 pada menit ke-79, sekelompok supporter dengan spanduk Los del 94 dan Ultras terdengar meneriakkan kata "Tonto" secara serempak selama 6 detik setelah Vinicius menerima kartu kuning. Kasus kini ditinjau RFIF untuk menindak perilaku diskriminatif di stadion. Chelsea harus berhati-hati dengan kondisi bintang muda mereka Cole Palmer yang absen dari latihan Selasa lalu menjelang duel Premier League melawan Fulham. Sky Sport News melaporkan dari Cobham bahwa Palmer tetap berada di fasilitas latihan tetapi menjalani program mandiri di kolam renang dan gym karena merasakan ketidaknyamanan pada panggul sejak di klub World Cup. Pemain Inggris itu sempat absen saat laga kontra West Ham setelah cedera muncul saat pemanasan. Klub berharap langkah pencegahan ini memungkinkan Palmer tampil menghadapi Fulham dan tetap tersedia untuk skuad Inggris. Nicholas Jackson, penyerang Chelsea, diperkirakan akan segera bergabung dengan Bayern Munchen dalam 48 jam ke depan. Menurut agen Jackson, Diomansi Kamara, kesepakatan pribadi dengan juara Jerman tersebut telah tercapai. Kamara menyatakan bahwa Jackson siap memulai babak baru dalam karirnya dengan berbagai opsi di Jerman, Italia, dan Inggris. Chelsea hanya akan menyetujui peminjaman dengan kewajiban pembelian atau transfer permanen. Jackson sebelumnya bergabung dengan Chelsea dari Villarreal 2 tahun lalu dengan biaya 30 juta euro. Raheem Sterling dikabarkan tidak tertarik pindah ke Turki meski spekulasi yang mengikatnya dengan Besiktas ramai beredar. Jurnalis Ben Jacobs melaporkan bahwa winger Chelsea itu belum menggelar pembicaraan langsung dengan klub manapun di Turki. Sterling yang kini berusia 30 tahun memilih tetap di London demi keluarganya, berharap kemungkinan tujuan berikutnya adalah Fulham, Crystal Palace, atau West Ham. Menurut laporan terbaru, Chelsea sendiri memboyong Sterling dari Manchester City dan ia masih memiliki 2 tahun kontrak. Pemain sayap asal Spanyol Yeremy Pino akan bergabung dengan Crystal Palace dari Villarreal dengan biaya transfer sekitar 30 juta euro ditambah bonus. Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan ini dengan istilah "Here we go". Pino yang telah memperkuat Villarreal sejak 2019 mencatatkan 35 penampilan musim lalu dengan kontribusi 4 gol dan 10 assist. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyetujui kontrak jangka panjang dengan Palace dan dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. West Ham United mendapatkan tanda tangan gelandang muda Monaco, Sangoto Magasa, dengan biaya transfer 20 juta euro, mengalahkan persaingan dari Nottingham Forest. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, pemain berusia 21 tahun itu akan menandatangani kontrak 6 tahun bersama The Hammers setelah kedua klub menyepakati harga dan persyaratan personal.
Magasa telah tampil lebih dari 50 kali untuk tim Ligue 1 pada musim 2024-2025. Ia turun di 31 laga, menunjukkan potensinya sebagai prospek masa depan klub Inggris tersebut. Liverpool dikabarkan akan menggelar pembicaraan lanjutan dengan Newcastle terkait transfer Alexander Isak dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Laporan Fabrizio Romano, klub Merseyside itu harus berupaya mendatangkan striker asal Swedia musim panas ini, meski frustasi karena sudah hampir sebulan menunggu respon dari Newcastle. Isak sendiri jelas ingin hengkang dan tawaran tunggal Liverpool senilai 110 juta pound sterling ditolak. Meski begitu, The Reds tetap berharap bisa menyegel transfer sebelum jendela ditutup. Sementara itu, Newcastle tetap bersikukuh mempertahankan penyerang andalannya meski Liverpool terus menunjukkan minat. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.